Tak mempan dikritik, Jokowi malah bikin Anies semakin tercengang. Tapi kan kalau kita pergi di dalam negeri seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu yang panjang. Saya bilang, saya naik di situ. Maka dengan jalan saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Terus saya yang menikmati masyarakat yang seperti saya. Dan saya naik bus di depan saya yang wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Benar-benar tidak punya malu untuk cari muka pada Jokowi, yaitu dengan memuji-muji jalan tol yang dibangun di era Jokowi. Padahal sebelumnya Anies ini dinobatkan sebagai antitesis Jokowi. Artinya, apapun yang dilakukan Jokowi, dia akan melakukan sebaliknya. Namanya juga antitesis. Kalau Jokowi ke kanan, maka Anies harus ke kiri. Kalau Jokowi lurus, maka Anies harus belok-belok. Itu kalau Anies memegang kata-katanya sendiri. Itu kalau dia konsisten dengan koalisi perubahan. Jadi, kalau Jokowi membangun infrastruktur, maka kalau bisa Anies akan mengubahnya. Namanya juga perubahan, harus berbeda dari apa yang diperbuat Jokowi. Indonesia harus berubah sesuai versinya Anies. Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Anies Baswedan secara belak-belakan mengkritik strategi era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggenjot pembangunan jalan tol. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan kondisi jalan di zaman Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono. Anies menyinggung era Presiden SBY pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten hanya 19.000 km saja, ujar Anies. Kritikan Anies nyatanya tak mempan bagi Jokowi. Buktinya Jokowi justru ngebut membangun tol di tahun ini. Targetnya ada 13 ruas jalan tol baru sepanjang 309,78 km beroperasi hingga akhir 2023. Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triyono Juno Asmono mengatakan penyelesaian pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pembangunan jalan tol hingga tahun 2014 sepanjang 790 km dan dilanjutkan pada periode 2015 sampai 2019 telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.298 km termasuk tersambungnya tol Trans Jawa dan dimulainya tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Tanda-tanda keraguan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan terlihat pada tekanan atau ultimatum yang telah diberikan oleh pihak tersebut agar sang calon presiden segera mengumumkan calon pendampingnya. Tak tanggung-tanggung, Partai Demokrat bahkan memberikan ancaman bahwa jika Anies Baswedan tidak segera mengumumkan calon wakil presidennya, maka pihak tersebut akan mengevaluasi dukungan yang diberikan. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi dukungan terhadap Anies, ungkap Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief, Selasa 6 Juni 2023. Saat ini popularitas Anies Baswedan di beberapa lembaga survei sedang menurun, dan itu dianggap karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pasangan calon wakil presidennya. Andi juga berpikir bahwa jika popularitas terus menurun, itu bisa mengurangi peluang Anies untuk sukses dalam pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, tim 8 Koalisi Perubahan sepakat untuk satu calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Nama tersebut
tersebut sudah diketahui oleh Anies dan telah disampaikan kepada para ketua partai di Koalisi Perubahan. Meskipun demikian, Anies masih memiliki kekuasaan untuk memilih pasangan bakal calon sendiri. Anies sendiri diberikan batas waktu hingga 16 Juni 2023 untuk mengumumkan bacawa presnya. Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan yang bawa produk pertanian, perkebunan dan perikanan dari sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja, ujar Anies. Kritikan Anies nyatanya tak mempan bagi Jokowi. Buktinya Jokowi justru ngebut membangun tol di tahun ini. Targetnya ada 13 ruas jalan tol baru sepanjang 309,78 km beroperasi hingga akhir 2023. Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triyono Juno Asmono mengatakan penyelesaian pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pembangunan jalan tol hingga tahun 2014 sepanjang 390 km dan dilanjutkan pada periode 2015 sampai 2019 telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.298 km termasuk tersambungnya tol Trans Jawa dan dimulainya tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Tanda-tanda keraguan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan terlihat pada tekanan atau ultimatum yang telah diberikan oleh pihak tersebut agar sang calon presiden segera mengumumkan calon pendampingnya. Tak tanggung-tanggung, Partai Demokrat bahkan memberikan ancaman bahwa jika Anies Baswedan tidak segera mengumumkan calon wakil presidennya, maka pihak tersebut akan mengevaluasi dukungan yang diberikan. Kalau juga belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi dukungan terhadap Anies